Orang Kristen itu imannya ada di puncak gunung, ada juga saatnya imannya ada di dasar lembah. Bahkan bukan hanya di dasar lembah, tapi bisa di dasar jurang, saudara. Jadi pagi hari ini kita mau belajar tentang terlatih di lembah dan siap dibawa ke puncak. Itu saja judulnya singkat, terlatih di lembah dan siap dibawa ke puncak. Jadi saudara, sekarang kita mau belajar ya, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang terlatih di lembah. Karena saudara, ikut Tuhan Yesus itu ya, tidak selama-lamanya ada di puncak gunung ya, seringkali juga ada di lembah. Jadi perjalanan hidup manusia ada naik, ada turunnya, saudara. Dan kita akan lihat sekarang perjalanan Tuhan Yesus pada saat dia ada di suatu keadaan, di suatu tempat di mana dia seperti ada di lembah. Itu yang kita mau perhatikan. Jadi kalau saudara dan saya membaca Alkitab dari perspektif yang benar, ya, jadi seringkali ya dalam khotbah-khotbah, saudara dan saya itu selalu diiming-iming saudara dan saya itu akan dibawa oleh Tuhan sampai ke puncak. Baik itu puncak karir, puncak penghasilan, puncak berkat, puncak, iya macam-macam saudara ya. Tetapi dalam perjalanan Tuhan Yesus pun saudara, di dalam hidupnya di muka bumi 2000 tahun yang lalu, dia juga mengalami yang namanya banyak lembah. Ya, jadi saudara, saya mau tanya sekarang sama saudara ya. Tuhan Yesus seumur hidupnya kan tidak pernah berbuat dosa. Amin. Tetapi dia pun punya banyak sekali tantangan dan masalah. Amin. Iya apa iya? Nah, sekarang pertanyaannya, saudara dan saya rasa enggak sering berbuat dosa? Rasa? Terus kalau Tuhan Yesus yang hidupnya begitu benar, begitu kudus di mata Bapaknya pun punya masalah dan tantangan, apakah itu adil kalau saudara dan saya yang berbuat dosa ingin hidup nggak ada tantangannya? Saya ulang lagi. Adil? Adil kira-kira? Tidak. Dan kira-kira itu masuk akal nggak? Lah, anaknya Allah Bapa saja, saudara, ya, yang Bapa mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu pun tantangannya banyak, masalahnya banyak, problemnya banyak. Betul? Iya apa ya? Lah iya. Terus sekarang kita yang masih nggak taat, masih nggak nurut, masih suka tawar-menawar dengan Tuhan, ingin hidup nggak ada masalahnya. Kira-kira bagaimana? Normal apa kurang normal? Normal apa enggak normal gitu loh? Nggak normal toh? Saudara, nah sekarang kita mau belajar saudara ya. Tadi waktu saya doa, saya bilang Tuhan saya disuruh sampaikan apa? Tuhan bilang sampaikan tentang waktu aku di sumur Yakub. Aduh, saya bilang Tuhan itu khotbah terlalu umum ya. Khotbah terlalu umum. Kenapa umum? Ketika saya masih remaja pun saya pernah dengar seorang penginjil keliling waktu dia mampir ke gereja kami, dia khotbah tentang perempuan di sumur Yakub. Saudara, kalau zaman dulu ya, tahun 70-an, 80 ke bawah itu masih banyak pendeta yang keliling, banyak penginjil keliling yang saudara mereka tidak punya donatur, mereka tidak punya organisasi yang mendukung mereka, tetapi mereka mengadakan pelayanan keliling. Saudara, caranya mereka mensupport pelayanan mereka adalah mereka datang ke gereja, mereka khotbah di situ. Kemudian dari situ mereka mendapatkan berkat, mereka lanjutkan perjalanan ke lain tempat. Itu zaman dulu seperti itu, saudara. Tetapi kemudian zaman sekarang sudah tidak lagi ada pola seperti itu. Semuanya sistemnya harus diundang. Kedua, saudara, sistemnya semakin lebih tertutup, saudara. Kalau zaman dulu saya masih ingat ya, di tempat gereja kami itu banyak ada penginjil-penginjil keliling yang pas mampir, saudara, enggak dikenal, cuman mereka bawa kartu, ya diperiksa dulu, bener enggak hamba Tuhan atau apa, oke, boleh khotbah. Kalau zaman sekarang sudah semakin dipersulit, saudara. Kenapa? Mau khotbah ditanya dulu, Bapak dari sekolah Alkitab mana? Kenapa, saudara? Karena di banyak tempat ibadah, itu banyak yang doktrinnya saling berlawanan. Sehingga, kalau gereja, saya dari sekolah Alkitab, misalnya, kita nggak cocok pengajarannya. Nggak cocok sama kita punya pengajaran. Nggak akan dikasih khotbah. Misalnya lagi, saya dari sekolah Alkitab, ya, misalnya, kita nggak cocok, karena pengajaran di sana sama kita punya beda begini. Jadi, semakin ditutup, saudara. Terus apa? Pola penginjilan orang-orang yang keliling itu, yang benar-benar, memang punya karunia penginjil keliling, mulai sudah tidak ada lagi. Semakin berkurang. Karena kenapa, saudara? Semakin ketutup.
Terus apa lagi? Oh, kalau yang boleh kalau dari tempat kami cuma yang sealiran, seorganisasi, sevisi, seroh katanya, saudara. Ya, jadi kalau yang lain itu rohnya beda katanya. Padahal kalau kita firman Tuhan bilang, saudara, ya orang yang dilahirkan oleh roh, rohnya siapa? Roh Kudus. Nah, terus dibilang kita tidak seroh. Berarti ada yang lahir dari roh setan, ada yang berasal dari roh Tuhan, betul? Dan selalu yang menilai yang lain itu berarti dia dari roh setan, ininya yang dari roh Tuhan. Itu yang tidak fair, saudara ya. Nah, kita lihat pola-pola seperti itu semakin lama semakin tertutup, semakin lama semakin berbeda sekali, saudara. Ya, kalau zaman dulu itu kan penginjil itu benar-benar hidup dari Tuhan. Ya, jadi berharapnya ke sana. Kalau zaman sekarang sudah berbeda, saudara. Oh, kita penginjilan. Penginjilan apa, saudara? Undang gereja lain punya jemaat, itu nama penginjilan, saudara. Itu bukan penginjilan, saudara. Itu apa? Program transmigrasi. Ya, mindahin jemaat orang ke gereja kita. Terus apa? Situ baptis gimana? Oh, sana enggak sah baptisnya. Baptis lagi ulang di sini. Terus dimasukkan warta gereja. Membaptis sekian orang. Padahal tetangganya punya, saudara. Ya, ini yang sering terjadi. Ya, dan itu yang disebut dengan penginjilan. Ya, saya pernah sampaikan sama saudara. Penginjilan zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu menceritakan Yesus. Zaman sekarang beda. Menceritakan siapa? Gerejanya saya dulu. Top. Gerejanya sampean, pindah sini. Nah, terus gerejanya sampean lihat mobilnya mana, elek-elek toh, mobil Cherry ya toh, mobil apa lagi pickup. Nek sini build up kabeh, pindah sini. Lah itu yang disebut dengan penginjilan, saudara, beda sama yang dulu ya. Makanya saudara saya bilang, Tuhan kok tambah lama tambah ndak karuan. Makanya Tuhan bilang, bila waktunya tidak dipercepat, ndak ada yang selamat, saudara. Kenapa? Tambah rusak terus, saudara. Kenapa? Supaya rusaknya tidak melampaui batas. Cepat terus, ini wis parah, wis sudahlah. Ya, jadi waktunya dipercepat. Kalau saya ngomong gitu banyak orang marah, tapi itu faktanya, saudara. Ya, jadi melihat sesuatu itu mesti jernih. Ya, tidak boleh melihat sesuatu sudah dipasang-pasangi doktrin-doktrin terus dinilai dengan doktrin. Baik, sekarang kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, ingat yang tadi? Tuhan Yesus hidup benar, ya kan? Tuhan Yesus hidup nurut Bapaknya, dia pun punya masalah. Amin. Amin. Lah, kita yang tidak nurut, kepingin tidak punya masalah, itu benar-benar tidak tahu diri. Amin. Amin. Loh, iya apa ya? Jangan bilang, waduh Pak, nih kita ini banyak beban sampai mau doa sampai pagi itu Pak. Biasanya nih orang wis maaf kata ya, biasanya sampai ngelakoni yang aneh-aneh itu biasanya ya sudah susah sekali Pak. Itu loh, saya tidak katakan semua seperti itu, tidak saudara, tapi di banyak perkara seperti itu. Ya, kalau tidak enaknya apa? Wis cari pendeta wis ya, diciswai sama pendetanya wis, dibuang sial hari ini, ditengkingi kutuk turunanmu, kutuk kemiskinanmu, wis jadi kaya. Enak sekali saudara ya. Kenapa saudara? Ketika saudara dan saya ditebus oleh Tuhan, ingat, orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang apa? Mereka disebut pasukan. Betul? Nggak usah saya buka Alkitab, nanti baca kitab Keluaran, mereka disebut pasukan. Lah, kalau pasukan itu kerjanya perang. Halo? Loh, terus perang sama siapa? Alkitab bilang, Rasul Paulus bilang, kita nggak perang sama manusia, nggak perang sama agama lain, dah. Kita berperang dengan penguasa-penguasa di udara. Saudara. Nah, terus kalau sekarang tentaranya nggak dilatih, pergi perang itu namanya sasaran empuk, betul? Iya dong, makanya saudara ganggu sedikit sama setan langsung rebah, ya. Masalah sedikit langsung stres berat, ya. Saudara, nggak usah pergi perang yang begitu-gitu, saudara, betul? Mending duduk-duduk di rumah. Kenapa? Baru dengar suara peluru, wis pingsan, pingsan. Ya, saudara, baik. Nah, jadi ingat kembali ya, judul hari ini, terlatih di lembah, dipersiapkan dibawa ke puncak gunung. Oke, sudah. Sekarang buka Alkitab kita bersama, ya. Di dalam cari cek ya saudara, Yohanes pasal 4 ya ayat 34. Nah, ini yang kita akan pelajari supaya benar-benar apa saudara? Tuhan kasih kita di lembah, kita tahan ya. Tuhan bawa kita ke atas puncak gunung, kita tidak berubah. Maksudnya apa saudara? Orang Kristen itu ya, kalau lagi susah dia berubah.
Berubahnya apa? Jadi baik, jadi nurut, jadi lebih lemah lembut, jadi lebih mudah diajar, jadi lebih suka doa. Saudara, itu umumnya. Ya, tapi kalau sudah dibawa ke atas, nah, mulai apa? Suka membenarkan diri sendiri, meninggikan diri, menghina orang lain, memandang rendah orang lain, menghakimi orang lain. Itu kebiasaannya. Misalnya udah jadi kaya, saudara kenapa tidak diberkati seperti saya? Nah, mulai ngomong gitu. Karena saudara pasti punya dosa. Loh, dia anggap dirinya tidak ada dosa sehingga dia diberkati, betul? Waktu Tuhan membawa orang Israel yang sisa yang lahir di padang gurun pergi masuk Kanaan, Tuhan bilang apa? Bukan karena perbuatan baikmu aku bawa kamu masuk. Betul? Bukan, saudara. Cuman karena Tuhan wis janji, itu aja. Berarti apa sebenarnya kalau mau dihitung, kalau mau diukur, saudara, seperti ujian nasional, tidak ada satupun lulus memenuhi syarat. Cuman karena Tuhan punya janji, ya wis lah. Nah, itu saudara. Ya, jadi kita mau belajar supaya kita kenapa? Hidup dengan sikap yang benar, saudara. Karena banyak orang, ya, Kristen ini tidak benar-benar siap di lembah dulu. Sehingga begitu dibawa naik, rusak. Ingat saudara ketika orang Israel dibawa masuk ke Kanaan, apa? Ketika siapa pemimpinnya yang sudah mati, Yosua mati, terus yang tua-tua mati semua, rusak apa jadi lebih baik? Jadi langsung rusak, betul? Betul. Saudara, jadi langsung rusak. Karena kenapa? Mereka tidak benar-benar terlatih di padang gurun. Ya, ini yang jadi masalahnya orang Kristen, saudara. Ya, makanya saya sering bilang, Kristen itu nek melarat kuat, nek sugih ndak kuat. Betul, nek melarat kuat doa, kuat ibadah, kuat baca firman, kuat. Tapi nek wis diberkati, semua ndak kuat, saudara. Kenapa? Tawaran dosa ya dia ndak kuat juga, saudara ya. Pokoknya sudah suruh doa ndak kuat, semua jadi tidak kuat. Makanya supaya kita ini minimal punya daya tahan yang cukup lama, saudara. Maka prosesnya juga berjalan sangat detail, terperinci. Makanya butuh waktu lama. Ya, nah, tidak ada amin karena susah ini kalau yang gini. Tapi ini faktanya, saudara ya. Jadi banyak orang berani mati, tapi sedikit orang berani hidup, saudara. Ya, bedanya orang berani mati, stres, bawa pulang, dia berani mati. Betul, tapi jarang orang berani hidup. Kenapa? Biar ada masalah kayak gini, saya terus ingin hidup panjang. Nah, lebih banyak orang punya masalah, ingin hidup lebih pendek. Amin. Udah berani mati. Makanya kalau berani mati itu tidak ada nilainya. Yang ada berani hidup, saudara. Halo. Ya, kenapa orang berani mati? Nggak ada ajaibnya, nggak ada hebatnya. Karena selesai mati, selesai masalahnya. Ya, tapi yang berani di tengah masalah terus hidup itu yang sangat jarang dan langka. Ya, toh? Baik. Sudah ketemu sekarang Yohanes pasal berapa tadi? 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Saudara lihat. Orang Kristen punya sikap terhadap firman Tuhan satu. Oh, sebagai penghiburan. Oke, puji Tuhan kalau dengar firman dia seger lagi, dengar firman dia semangat lagi. Itu puji Tuhan. Yang kedua, firman itu sebagai pemberi harapan. Oke, bagus. Kenapa? Udah putus asa, dengar firman berharap lagi. Ya kan? Punya pengharapan kembali, punya iman kembali. Itu oke, bagus. Tetapi saudara, yang jelek adalah dengar firman itu menjadikan pedang, menjadi senjata, menjadi amunisi untuk menuntut Tuhan. Contohnya, ya, barang siapa yang percaya kepada Dia diberi kuasa menjadi anak Allah. Langsung, saya anak, saya punya hak waris, saya anak, saya punya Bapa yang maha kaya, saya anak, saya berhak atas. Nah, itu sisi negatifnya, saudara, daripada apa yang kita dengar. Ya, jadi firman Tuhan, saudara, bukan menjadi suatu makanan kata firman, ya, sesuatu yang harus
dimakan, dimasukkan, dicerna, tetapi menjadi sesuatu untuk menuntut satu senjata. Contohnya, Tuhan, saya sudah taat, saya sudah jadi umatmu, saya sudah ke gereja, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah rajin doa. Terus ujung-ujungnya kalau sudah ngomong saya sudah, ujung-ujungnya biasanya apa? Minta, nuntut, betul? Mengingatkan janji Tuhan, betul? Iya kan? Saudara. Nah, kita kembali ke sini dulu, saudara, ya. Jadi memang, ya, doa malam pengajaran seperti ini tidak populer. Kenapa? Atos, enggak enak. Kenapa atos? Karena kita tidak pernah dilatih dengan benar, sehingga ketika dikasih latihan sedikit, rasanya berat sekali. Saudara, ya, bulan ini saya mulai lagi naik sepeda gunung, saudara. Ya. Ketika baru tanjakan sedikit, itu rasa kaki sakit minta ampun. Padahal dulu, saudara, 25 kilo tanjakan buat saya enteng. Dan itu saya lakukan ketika saya puasa. Ya, bukan saya makan pagi, saya sedang puasa, jam 3 sore saya genjot sepeda gunung, 25 kilo tanjakan. Tidak ada minum, karena puasa. Nanti pulang jam 6 sampai rumah, minum, makan. Kuat, saudara. Kenapa? Karena sudah terbiasa saya kerjakan. Jadi, karena terbiasa yang berat itu jadi enteng. Tapi karena tidak terbiasa bertahun-tahun saya tidak pernah lagi sentuh sepeda saya gantung sepeda itu, saudara. Kemudian, saya bilang, biar fisik saya pergi berenang udah jelek. Wah, saya saya genjot lagi, saudara. Ya, baru tanjakannya sedikit. Aduh Tuhan, langsung oper giginya banyak-banyak. Ya, yang depan dioper ke yang kedua, yang belakang paling atas. Itu baru tanjakan dalam kota, saudara, belum tanjakan yang di luar 25 kilo saya lalap biasa. Saudara, kenapa? Karena tidak dilatih. Jadi kenapa seringkali orang Kristen begitu dengar firman itu jadi keras? Karena terbiasa terus-menerus lembek, tidak ada peningkatannya, sehingga sedikit saja yang meningkat itu berat sekali. Ya, nah kemudian kemarin saya genjot lagi, ya lumayan 25 kilo dalam kota sudah enteng. Ya, tapi kemudian berangkat tugas lagi, nanti pulang mau saya genjot lagi, saudara. Ya, supaya kembali pulih kondisinya. Baik, nah kita kembali ke sini. Sekarang perhatikan, ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi apa, saudara? Firman yang diterima, dicerna, kemudian firman itu berupa pelajaran untuk merubah kita punya etika, merubah kita punya sopan santun, merubah kita punya kelakuan, merubah pola pikir kita. Itu yang disebut dengan firman yang berupa makanan. Saudara. Ya, bukan firman berupa senjata untuk nodong Tuhan. Tuhan, firman-Mu bilang kau tidak pernah telat. Lah ini Tuhan bayaran bang wis telat. Ya, itu jadi firman dijadikan senjata todong balik Tuhan, betul? Betul? Ya, kembali ke sini, saudara. Sekarang kita melihat ketika Tuhan mengatakan makananku adalah melakukan kehendak. Dan Alkitab bilang apa? Ya, melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan, saudara. Melakukan dan menyelesaikan. Bukan melakukan sekali, bukan melakukan 2 kali, tapi menyelesaikan. Nah, sekarang kita mau perhatikan dulu ayat yang paling atas. Ya. Ayat paling atas, saudara. Ayat 1. Ya. Ini yang saudara dan saya bisa mengerti sekarang kenapa kalau Tuhan katakan melakukan dan menyelesaikan. Banyak orang melakukan firman, saudara, tapi tidak sampai selesai. Kenapa? Ketika dia lakukan firman karena dia melakukan firman. Pada satu titik, pada satu fase, kemudian ada mulai dia diberkati, diangkat, dia mengalami kebenaran firman, dia menerima upah karena menjadi pelaku atau menjadi hamba atas perintah Tuhan. Kemudian dia berhenti melakukannya. Atau kemudian motivasinya melakukan menjadi berbeda. Baik, kita akan cepat, saudara, ya. Saya berharap saudara bisa konsentrasi, saya pun belum tidur siang. Ya, tadi sampai saya berusaha tidur siang, AC di kamar saya kasih sedingin-dinginnya, ya. Saya selimut maksudnya biar enak tidur, tidak bisa. Ya, saya coba setengah jam, tidak bisa. Cetek. Biasanya saya nonton Discovery, CNN. Saya tidak suka nonton yang maaf kata, ya, yang drama apa. Itu buat saya tidak ada unsur pendidikannya, saudara.
Ya, jadi sukanya yang ilmu pengetahuan apa terus, betul enggak saudara, nonton sinetron itu alamnya sudah beda saudara. Ya, jadi ibu-ibu jangan senangnya di situ, betul? Halo? Kok diem? Ya itu lebih menghibur Pak dari firman. Ini ya, baik. Nah, daripada denger khotbah blenger Pak, nonton ini lumayan. Selama setengah jam ya saya bisa melupakan problem saya. Ya toh, begitu selesai saya ingat lagi problem saya. Amin. Baik, kita kembali lihat. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada siapa? Daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Lihat, saudara perhatikan di sini. Ya, memang ini tidak untuk level di doa malam ini. Ini kalau kita khotbah di hadapan pendeta-pendeta, ini levelnya ayat ini. Ya, karena di banyak ayat itu ada untuk hamba Tuhan khusus, ada untuk umum, ada lain-lain. Nah, ayat ini khusus, saudara, buat pendeta-pendeta, buat orang yang melayani Tuhan, saudara. Ya, tapi saya akan singgung sedikit saja dulu. Tidak akan dalam di sini, ya nanti khotbah khusus ayat ini 2, saudara bisa dengan nonton dengarkan di saya punya website. Website saya hampir selesai. Website dulu sudah saya tutup, website saya yang ini tadi sudah selesai. Ya mungkin secepatnya kita cari ininya, web hostingnya, kemudian saudara bisa dengarkan semua di sana. Ya, baik kita lanjutkan dulu. Lihat, ketika Yesus mengetahui orang Farisi telah mendengar ia memperoleh banyak murid lebih dari Yohanes. Saudara perhatikan, ia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Lihat, saudara perhatikan di sini, ya. Dia memberikan contoh, saudara, kesuksesan bukanlah tujuan. Jadi ketika dia sukses, saudara, dia mempunyai murid lebih banyak dari Yohanes, dia tidak bilang, oke, ini tempat yang subur, disinilah saya harus terus berada. Tidak, dia pergi meninggalkan tempat di mana dia sukses, di mana dia memperoleh banyak murid, karena kesuksesan, keberhasilan pelayanan bukanlah tujuan. Saudara dan saya perhatikan. Makanya banyak orang ketika dia berhasil, dia tidak mau pindah. Saya pernah saksikan sama saudara, saya pergi ke salah satu kota. Kemudian Tuhan katakan kepada salah satu hamba Tuhan, yang saya juga baru kenal di situ, dia benarnya pelayanannya tidak di kota ini. 2 tahun lalu sebenarnya dia harus pindah dari kota ini. Saya katakan kepada dia, Bapak, sebenarnya pelayanan Bapak bukan di kota ini. Sebenarnya Bapak harus keluar dari kota ini 2 tahun lalu. Dia menangis. Betul Pak. Waktu itu majelis daerah ingin pindahkan saya ke kota lain. Tetapi saya kan sudah punya gereja di kota ini. Kalau di sana saya perintisan lagi. Saya bekerja dari awal lagi. Di sini tiap ibadah saya sudah mulai terima hasil toh. Ya toh. Mulai saya edarkan persembahan itu sudah tiap bulan, tiap minggu saya terima. Kenapa saya harus pergi ke tempat yang baru yang tidak ada apa-apanya itu? Saudara, kita mau perhatikan di sini. Ya. Keberhasilan bukanlah tujuan akhir. Tetapi ada pekerjaan yang lain lagi, ada tugas yang lain lagi yang harus dikerjakan. Ini kalau kita khotbah di hamba Tuhan, ya saudara, nanti kapan ada kita akan buat juga khusus untuk para hamba Tuhan, ya seperti yang kita buat di Jawa Timur. Itu kita buat kumpulkan hamba Tuhan, kita khotbah seperti ini. Ini beda, ya. Tapi saudara tangkap dulu sedikit, ya. Yang kedua, saudara perhatikan, dia lebih sukses dari Yohanes. Saudara, yang mulai pelayanan lebih dulu Yesus apa Yohanes? Yohanes, tapi yang lebih sukses Yesus. Perhatikan, keren dong. Gua baru pelayanan udah segini. Terus lu udah puluhan tahun tuh. Cuman segitu jemaatnya. Nah, saudara perhatikan. Ya, apa yang terjadi di situ? Yesus tidak tertarik kepada ukuran manusiawi. Dia tertarik sama ukuran Bapaknya. Menurut Bapaknya dia nurut enggak? Itu yang paling penting. Dia benar tidak? Bukan ukuran manusia. Kalau manusia, weh, top. Betul? Baru mulai pelayanan udah gede. Lah ini Yohanes duluan pelayanan, saudara. Lah, mana murid-muridnya? Karena dan Alkitab bilang Yohanes tidak membuat satupun mujizat. Sedangkan Yesus mujizat terus. Keren. Kembali ke sini. Oke, saya tidak bahas karena ini khusus sama hamba Tuhan. Ya, nanti kalau di seminar baru kita bongkar balik ayat ini terus supaya lebih mantap. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Ya. Ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ya. Ketika maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ketika dia di kota-kota di mana dia terkenal,
Saudara, semua orang akan berkumpul mencari dia. Betul? Betul? Sekarang ketika dia ke Sikar, ada orang yang sambut dia, ada satu orang yang mengundang dia untuk makan, ada orang yang mengundang dia untuk mampir. Alkitab catat, tidak ada. Betul? Betul? Apa saudara nggak pernah baca? Saya ingin tanya dulu. Saya nggak tahu Pak, saya belum pernah baca Alkitab. Ya, tidak ada orang yang undang dia, tidak ada orang yang sambut dia. Berarti saudara dan saya perhatikan. Kalau firman itu menjadi makanan, ya, kalau firman itu bukan menjadi senjata nodong Tuhan, senjata tuntut Tuhan, senjata klaim janji Tuhan, saudara dan saya akan bisa bersikap seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Ada saatnya saudara dan saya akan dibawa menjadi tidak terkenal, bahkan mungkin orang tidak mau kenal. Saya ulang, saudara. Saya ketemu banyak sekali pengusaha. Ketika mereka sukses, semua orang kenal mereka. Semua orang bergaul dengan mereka. Tetapi mereka begitu turun, semua orang menghindar, tidak mau ketemu, takut diutangi. Saudara. Kedua, kalau saudara punya posisi, ya, orang mau bergaul. Tapi kalau dianggap nggak selevel, orang malas kenal. Itu manusiawi, saudara. Kalau saudara dan saya perhatikan ambulans, ya, berangkat pergi kuburan. Kalau dia orang sangat kaya, itu karangan bunga bisa sepanjang jalan, betul. Tapi kalau dia nggak punya apa-apa, paling satu dari gereja, betul. Betul. Mungkin orang ini sangat baik, ya kan? Bagi keluarganya, bagi istrinya, atau bagi suaminya, bagi anaknya, dia sangat baik. Bagi tetangganya, dia ramah. Tetapi dia tidak punya apa-apa secara materi. Yang antar dia ke kuburan siapa? Doa kami menyertai, kuburkanlah. Amin. Tapi kalau dia kaya, semua orang ingin bergaul. Karena kenapa? Dengan kenal orang itu, orang yang kenal itu akan merasa levelnya naik. Karena mengenal orang penting. Saudara, itu bisa dijelaskan secara ilmu tingkah laku. Itu ada. Mengapa orang merasa bangga kalau, maaf kata, pergi gereja yang terkenal, dia jemaatnya anu. Kalau jemaatnya mana? Gerejanya di mana? Sana Pak, dari jalan anu masuk, belok kiri, terus masuk gang kecil, masuk terus ketemu sungai Pak, nyebrang lagi dari sungai itu, ya, pakai apa namanya? Pakai getek, ya. Sudah getek terus jalan 100 meter lagi, nanti ketemu kandang ayam, terus masuk sana. Keren enggak? Kalau saudara cerita, saudara berjemaat di sana. Keren rasanya? Ada bangganya? Aduh, rasanya mengkeret, betul? Tapi kalau saya Pak, jemaat sana, keren. Betul, ya apa tidak? Itu memberikan rasa bangga, itu memberikan satu aktualisasi diri bahwa saya ini somebody. Saya ini seseorang. Makanya, saudara, saya dari kecil suka ilmu psikologi. Ya, masih saya kuliah pun setiap jam istirahat selesai saya makan, saya lari ke perpustakaan baca psikologi. Walaupun jurusan saya bukan psikologi, karena manusia bisa dijelaskan. Kenapa? Nah, sekarang coba saudara bayangkan, kalau yang hadir di sini seorang pendeta terkenal, tempat ini tidak akan cukup. Kenapa? Orang bangga, saya waktu malam itu saya hadir, pendetanya si Anu. Rasanya tambah keren nih kita hadir kalau pendetanya si Anu. Nah, kalau tidak terkenal, kelas kita juga ikut turun. Ngapain hadir tidak terkenal? Turun kelas. Itu bisa dijelaskan, saudara. Ya, makanya mengapa orang bergabung ke satu organisasi, itu bisa dijelaskan. Ada sekitar 11 alasan. Dan itu tidak ada hubungannya, alasannya karena Tuhan. Ya, saya punya bahan-bahannya. Kalau saya bikin seminar biasanya saya bawa untuk di LCD. Ya, supaya kita ini sadar kenapa. Gitu loh. Ya, supaya saudara dan saya tidak nyindir siapa-siapa, saudara. Ya. Engkau dimanapun berada, kalau Tuhan tempatkan engkau di situ, di sana. Ya, jangan alasan, sini tempat subur, sana tempatnya tidak subur, tidak ada, saudara. Ya, engkau bisa tumbuh, tidak tumbuh itu bukan karena orang yang mengajari engkau, tapi sikap hatimu benar atau tidak. Ya, saudara, kenapa? Sekarang perhatikan, kalau ini, ya maaf kata, ini padi, ini harus pilih tempat yang penuh air. Betul?
Tapi kalau ini jagung, berair oke, agak kering oke. Betul? Betul? Lah iya dong. Terus saudara dan saya ini tak jenisnya benih apa? Oh, kami cuma bisa tumbuh di anu, Pak. Ini masalahnya. Ya, saudara, baik. Kita lanjutkan. Jadi, ketika dia pergi melintasi Samaria, saudara dan saya perhatikan, tidak ada yang ngundang, tidak ada yang kenal. Amin. Ya apa enggak? Ada yang sambut enggak waktu ke Samaria? Ngumpul semua. Enggak ada toh? Betul? Ketika dia di sumur Yakub itu tidak ada satu orang pun dari Sikar yang mendatangi dia mengatakan, ini Nabi yang datang, ini Yesus datang. Tidak ada toh? Dia tidak terkenal kan di situ, betul? Betul apa ya? Nah, saudara perhatikan, ada saatnya Tuhan dicari orang, ada saatnya tidak ada seorang pun mencari dia. Lihat, saudara. Jadi kalau saudara dan saya sekarang mengalami, dulu mungkin jadi orang penting, semua orang cari. Sekarang tidak ada satupun orang yang mencari kecuali debt collector, bersyukurlah. Betul? Kenapa Tuhan Yesus tidak ada yang cari? Kalau saudara masih ada yang cari, lumayan. Amin? Duh. Tidak, amin. Bingung saya, saudara. Ya, ini tidak ada yang cari, tidak ada yang sambut. Saudara perhatikan, kita ulang lagi supaya saudara dan perhatikan. Ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama sampai ke sebuah kota, saudara, kata Alkitab, dia tidak bilang, maka dia hampir sampai, masih jauh toh, mungkin orang sana lagi sibuk, tidak keluar kota, maka tidak tahu Yesus datang. Ini sampai ke kota, kata Alkitab, tapi tidak ada satu orang pun menyambut dia, tidak ada satu orang mengundang, tidak ada satu orang kasih makan. Bisa? Berarti dia apa? He was nobody there. Dia bukan apa-apa di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara dan saya pasti kalau menjadi seseorang bersyukur kepada Tuhan, betul? Tapi ketika Tuhan membawa seperti suasana kota Sikar dalam hidup saudara dan saya, tidak menjadi apa-apa, terima enggak? Terima enggak? Enggak toh? Betul? Kalau aku dibawa ke puncak gunung, aku berterima kasih. Kalau aku dibawa ke lembah, sepanjang jalan ku tengking-tengkingi, amin? Maka enggak sampai-sampai toh karena ditengking terus, amin? Iya apa ya? Saudara, jadi kita mau perhatikan di sini. Tadi waktu saya nyembah Tuhan ajar saya ayat ini, ya, saudara. Jadi kembali coba, ya. Yesus pun mengalami, kalau dia pergi Yerusalem orang sambut dia, betul? Dia terkenal, ya kan? Dia pergi ke Betani, orang dia terkenal, betul? Semua orang datang. Dia pergi ke Sikar, tidak ada satupun orang kenal dia. Perhatikan, ya. Jadi Yesus pun mengalami tahap dikenal dan tidak dikenal, betul? Halo? Duh. Terus saudara dan saya berkata, Tuhan, kok jadi begini aku Tuhan? Tuhan bilang, lah aku aja ngalami. Loh, kalau murid tidak mengalami apa yang dialami guru, kira-kira itu bisa ndak ilmunya masuk semua? Bisa? Ndak bisa toh? Loh, ya apa tidak? Contohnya kalau saudara suka nonton film silat, nek zaman Shaolin itu kan disuruh ngapain? Naik turun gunung, ngangkat apa namanya? Ember, betul? Terus ngangkatnya tidak boleh gini, tak? Ya enggak, ngangkatnya harus gini, betul? Loh, ya apa enggak? Terus muridnya bilang, guru terlalu berat kayak gini, gini aja. Ya enggak? Enggak bisa jadi murid, amin? Loh, iya apa ya? Loh, saudara perhatikan di sini, makanya seringkali apa saudara, khotbah-khotbah banyak ngawur. Kenapa saudara? Pokoknya saudara percaya Yesus semua masalah selesai. Yesus saja punya masalah loh. Betul? Loh, sejak dia, coba lihat, sejak mau turun ke bumi pun punya masalah. Iya dong, masalahnya apa saudara? Perhatikan, begitu dia dikandung oleh Maria, Yusuf bilang mau ceraikan Maria, betul? Hampir lahir jadi anak haram toh? Iya apa ya? Loh, punya masalah. Begitu lahir mau dibunuh, punya masalah. Saudara, begitu mulai pelayanan, diincar terus mau dibunuh, punya masalah. Nah, terus saudara dan saya ingin tidak punya masalah ini bagaimana? Coba lihat kiri kanan. Coba dipegangi normal enggak gitu loh. Saudara. Loh, tapi Pak, berarti kita ini harus punya banyak masalah? Bukan, saudara. Bukan punya banyak masalah, bukan seneng kalau terlalu banyak masalah, itu juga aneh. Tapi supaya saudara dan saya menghadapi masalah dengan benar, itu yang paling penting.
Saudara, kalau di dunia ini sudah nggak ada masalah, ngapain ke surga? Karena sudah enak betul, amin. Halo? Iya apa ya? Iya apa ya? Kalau di bumi ini sudah seperti di surga, tidak ada lagi tangis dan air mata, terus ngapain ke surga? Amin. Tuhan minta di bumi saja sudah Tuhan seumur-umur, amin. Jadi kembali ke sini supaya kita mulai mengerti, supaya lebih dewasa, supaya pengertiannya benar. Saudara, ya, waduh ini pengajaran tidak enak-enaknya apa? Tahun ini terobosan, tahun ini pemulihan, tahun ini tahun pengangkatan, amin. Iya, semua diangkat, mobilmu diangkat, rumahmu diangkat, entek wis, ya kosong, ya kosongan, betul? Kalau apa namanya, kalau apa kulkas, TV nih diangkat kafe ya, wis entek wis, bener-bener bambung, ya. Baik, jadi kembali yang poin kedua, ya. Kalau firman itu jadi makanan, firman itu kita lakukan. Bukan berupa firman janji, tapi berupa firman pengajaran untuk kita belajar melakukan, berupa firman perintah yang senang tidak senang harus dikerjakan. Maka waktu kita jatuh pun, waktu kita diturunkan pun, kita tahan. Halo? 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 Saudara, saya mengalami, saudara jangan pikir wah enak aja ya, ngomong-ngomong ketemu si A, ketemu si B, ya di luar negeri dia ketemu pejabat, enak. Saudara, tapi waktu ngalami di protoli semua itu ndak enak. Saudara ingat waktu Musa dipanggil sama Tuhan. Alkitab bilang apa? Musa menggembalakan kambing domba mertua, nasibnya lebih jelek dari Yakub. Yakub kerja 14 tahun punya harta benda. Musa kerja 40 tahun. Ternyata mertuanya lebih brengsek daripada mertua Yakub. Kata Alkitab. Bukan kata saya. Nanti buka Keluaran, Alkitab bilang apa? Musa mengembalakan kambing domba 40 tahun kerja sama mertua. Tetap milik mertua. Hebat mertuanya, saudara. Mungkin dia pikir lah, syukur-syukur kamu wis tak kasih anakku. Apa maneh? Ya, saudara, 40 tahun kerja punya mertua. Makanya saya sering bilang, ojo merasa nek bisa dapat orang kaya bersyukur, belum tentu, saudara. Orang kaya pun tidak akan gampang membaginya, saudara. Ya, bisa jadi dia juga bilang, lu ojo kamat dia miskin. Ya, kalau di memang firman mengajarkan apa? Gunung-gunung yang tinggi harus diratakan, lembah harus ditimbun. Itu teorinya. Kenyataannya ndak gitu kok, banyak. Ya ndak mungkin nih keluarga kaya mau, wes nih kamu cari yang miskin naik supaya kita rata lembahnya dia kita timbun. Paling jangan, lu mesti cari yang lebih kaya. Ngomong kosong. Ya, baik, kita lanjutkan sedikit. Ya, kemarin kalau kita lihat ini bernama Sikar, ya. Terus saudara lihat, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat lihat, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Saudara pendengar, Yesus sangat letih. Jadi kalau saudara bilang, Tuhan aku wis lelah Tuhan. Wis lelah Tuhan. Tuhan ngalami tak? Iya apa ya? Lah, waktu dia ngalami dia sangat letih karena dia sedang taat. Amin. Kalau kita mengalami sangat letih karena sedang dorong Tuhan dan koyok Tuhan terus, ayo Tuhan nolong, ayo cepet, ayo betul. Kelelahan kita seringkali bukan karena taat, bukan karena nurut, bukan karena mau melakukan pekerjaan yang lain lagi yang Tuhan suruh, tapi seringkali kelelahan kita karena koyok-koyok Tuhan terus. Amin. Ya apa ya? Lelah Tuhan. Kenapa? Lelah nunggu. Lah saat Tuhan tidak suruh nunggu, suruh kerja nunggu. Yang lelah kapan sorenya? Kapan saudara sedang kerja? Cepat sorenya. Kalau duduk gini kok lama ya? Iya. Kembali saudara, kita lihat lagi di sini. Ya. Yesus mengalami kondisi apa? Ayat yang pertama, sebagai yang melayani Bapaknya. Dia meninggalkan pelayanan yang sukses, yang besar, yang cepat berkembangnya, yang bikin terkenal. Siapa tidak senang pelayanan di tempat terkenal? Di banyak tempat
Ya, orang yang mengenal saya kalau saya datang, enak. Kenapa? Rebutan jemput, rebutan ngajak makan. Saudara, nek yang nggak kenal, datang sambut, saudara. Iya. Bahkan nek yang nggak kenal, maaf kata, yang nggak pernah dengar, ya, saya pernah dikasih tidur di losmen yang dia punya bak mandi besar. Bak mandinya yang cuma diisi air, tidak pernah dikuras. Kotornya minta ampun. Ketika saya pakai itu air, garuk terus gatel minta ampun. Saya pernah ngalami. Saudara. Jadi kembali ke sini, lihat. Ya. Bukan keterkenalan, bukan keberhasilan, bukan itu karena tugas itu, saudara. Ada tugas yang lain lagi, yang lain lagi, yang lain lagi. Bukan kemudian mentok di situ. Nah, saudara dan saya kemudian merasa seringkali sebagai orang Kristen, sesudah saya taat, sekarang tugasnya Tuhan. Tuhan yang bertugas memberkati saya, mengangkat saya, memberkati saya, memberi lebih kepada saya. Tuhan yang tugas, amin. Nah, saya pernah sampaikan kepada saudara dan saya, sebelum Yesus disalibkan, dia pernah bilang kan, waktuku hampir tiba. Terus ketika dia diurapi oleh Maria, dia katakan apa? Dia sudah melakukan untuk penguburanku. Betul? Iya apa ya? Dia tahu keputusan bapaknya mati. Keputusan bapaknya mati. Dia harus mati. Lihat, saudara. Dia taat. Dia menderita begitu banyak buat bapaknya. Keputusan bapaknya adalah dia harus mati. Kira-kira kalau saudara dan saya sekarang sudah taat, sudah sungguh-sungguh. Kemudian, Tuhan aku kepinginnya begini. Tuhan bilang, tidak. Rasanya gimana? Rasanya? Ada kecewa nggak? Apa? Terima kasih. Begitu? Lihat saudara, ketika dia berdoa sampai 3 kali. Dia tahu kepada keputusan bapaknya sampai dia katakan kan, berkali-kali dia bilang, waktuku hampir tiba. Sebentar lagi anak manusia akan diserahkan. Dia sudah tahu semua. Tetapi yang aneh dia tetap berdoa. Betul? Dia tidak kemudian bilang, ngapain lagi taat? Ngapain lagi sungguh-sungguh? Ngapain nurut? Perhatikan di sini. Beda sama orang Kristen. Kalau sudah gitu merasa, buat apa berdoa lagi? Buat apa taat lagi? Buat apa sungguh-sungguh lagi? Selesai dah. Dia masih berdoa kepada bapaknya. Dan ngomongnya pun tidak bilang, aku punya jasa begini Bapak. Aku sudah taat kepadamu Bapak. Aku sudah begini, sudah sedia. Tidak. Dia katakan, Bapak, kalau mungkin ini lalu. Tapi bukan kehendakku, melain kehendakmu. Tetap kalimatnya, sopan santunnya, tata keramanya, hormatnya ada. Betul? Makanya kalau firman itu jadi makanan, kita itu ngomong sama Tuhan itu cengli, saudara. Ngomong sama Tuhan itu pakai perasaan. Ngomong sama Tuhan itu tidak sembarang ngomong. Tahun kemarin, ya, tanah yang mestinya saya beli beberapa tahun lalu, itu naik luar biasa. Ketika saya mau beli, Tuhan bilang no. Saya taat, aku tidak beli. Kemudian tanah itu melonjak sekian miliar harganya. Ada perasaanku mau nuntut Tuhan. Tuhan, andai kau berikan aku izin beli, kan sudah jadi sekian miliar itu tanah. Hampir saya mau berdoa, Tuhan ganti kerugianku. Rasanya saya sudah mau mulai apa? Karena engkau aku rugi. Tapi kemudian saya sadar itu salah. Dan sampai hari ini aku tidak pernah berlutut minta Tuhan ganti kerugianku karena tidak membeli tanah itu. Saudara, kita mau perhatikan kebenaran di sini. Dia dibawa ke posisi lembah, tidak terkenal, tidak ada yang sambut. Terus lihat saudara, dia letih. Dia lelah. Dia lelah karena dia taat. Kalau orang Kristen lelah karena lelah maksa Tuhan, betul? Ayo cepetan Tuhan, sudah lama ini. Betul? Terus sudah terlalu berat ini Tuhan, amin.
Kok dia timbang-timbang dewek? Tuhan bilang, nah, kan firmanku bilang pencobaanmu tidak melebihi kekuatanmu, betul? Tapi sudah tidak kuat, Tuhan. Bukan tidak kuat, kau memang tidak mau belajar, makanya tetap merasa tidak kuat. Amin. Loh, ketika saya dikasih jadi penganggur sekian tahun jadi seorang pemimpin. Ketika diproses Tuhan, saudara, semuanya nothing. Semuanya nol besar. Dan itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun. Itu belasan tahun. Makanya saudara, semakin dididik lebih lama, ya, lihat, kalau kita masuk di akabri, itu didikannya 3 tahun. Kalau masuk tamtama didikannya 9 bulan. Tapi tamtama nggak pernah bisa jadi jenderal. Tapi kalau akabri, pensiun paling rendah, kolonel. Jadi saudara dan saya tinggal pilih, mau didikan tamtama, atau didikan akabri. Selesai dong. Ada nggak yang tengah-tengah, 9 bulan setengah, tapi jenderal? Ada, saudara. Ya, nanti dibeli di toko apa namanya tuh? Baju anak-anak yang tentara-tentaraan itu kasih bintang, ya bisa. Ya, bisa itu. Baik. Jadi kembali ke sini, yuk kita lihat lagi. Yesus sangat letih. Lihat saudara, sudah nurut, ndak cari nama, ndak cari fasilitas. Ya tak? Seperti saya tadi cerita, kalau terkenal fasilitas kita enak loh. Saudara. Ya. Ya, dari 2004, 2005, 2006 kan tiap 1 bulan saya itu 2 minggu di Jakarta. Pelayanan. Ya, kota keliling. Tiap hari itu minimal 2 sesi. Tiap hari. Ya, saudara. Terus apa? Terkenal. Nah, kalau sudah punya nama, orang balapan. Terus apa? Ngajak makan ini tidak berani sembarang. Kenapa? Punya nama. Nah, ini Alkitab katakan, saudara, bukan itu tujuannya. Bukan itu puncaknya. Bukan itu akhirnya. Saudara, lihat di sini makanya, ayat 1. Dia dapat lebih banyak murid. Dia lebih. Dia tinggalkan. Karena itu bukan tujuannya. Saudara, tapi zaman sekarang itu yang dibuat, ikut saya, lihat saya berhasil. Saudara, makanya MLM itu terjadi di dunia kekristenan. Kenapa? Lihat saya, Adia, tuh, Mercy, saya masuk MLM ini dapat Mercy, sampean masuk, oh jadi downline saya, nanti cariin lagi downline yang lain, nanti semoga kalian dapat Mercy juga, amin. Makanya banyak orang Kristen itu bukan jadi penginjilnya Tuhan, tapi jadi downline-nya pendeta. Cari oleh dia jiwa, bukan cari Tuhan. Iming-imingnya, lihat nih, apalagi jangan ikut pendeta yang tidak berhasil. Loh, saudara, Yesus tidak berhasil kok waktu dia mati. Kenapa semua muridnya minggat? Di akhir hidupnya, sebelum kebangkitan loh, beda. Sudah kebangkitan tubuh itu berbeda, dia berbeda. Dia sudah kehilangan semua, sak muridnya pun minggat semua. Kalau engkau dan saya masih menilai seperti itu, hati-hati. Ya, saudara. Baik, kita lanjutkan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yesus dilahirkan di mana? Bethlehem. Bethlehem itu wilayah mana? Wilayah kerajaan Yehuda. Samaria, kerajaan Israel. Kalau saudara pelajarikan sejarah, sejak ditaklukkannya, ya, Samaria, kemudian juga ditaklukkannya Yerusalem, beberapa raja menaklukkan, menjatuhkannya seperti Raja Babel, ya saudara. Kemudian yang terjadi, dari suku-suku lain masuk ke Samaria. Maka orang Yahudi merasa dirinya Yahudi asli, menghina orang Samaria. Karena merasa mereka orang campuran, orang yang tidak murni lagi darahnya Yahudi. Lihat.
Yesus tidak peduli masalah rasisme. Nggak peduli dia sama Maria. Saudara, sedangkan Nabi Yunus rasis. Nabi yang rasis, saudara. Lihat ras. Ketika Tuhan suruh dia pergi Niniwe, dia bilang sorry. Tidak. Kenapa? Karena zaman itu Niniwe menjajah Israel juga. Ngapain? Bangsa itu kan bangsa brengsek. Dia katakan ngapain diselamatkan? Basmi saja dia Tuhan. Musnahkan saja. Dia rasis. Saudara, kita seringkali sudah Kristen tapi masih kadang maaf ada yang rasis. Firman Tuhan bilang, kalau firman menjadi makanan, kita tidak lagi nilai orang sukunya, bangsanya. Dia semua ciptaan Tuhan. Tidak ada yang setan ciptakan, saudara. Betul. Semua dari garis Adam dan Hawa. Nanti menjadi suku Ham, Sem, Yafet, itu ada sejarahnya semua menjadi suku ini, suku ini. Itu semua Tuhan yang buat. Ya, saya nggak bisa, saudara. Ya, saudara-saudara belajar Yosef Stalin, bapak dari Uni Soviet, itu sekolah pendeta. Kenapa dia jadi komunis? Kenapa dia zaman dia pembunuhan massal? Bapaknya pemabuk, setiap saat siksa mamanya. Itu sejarahnya. Dia tumbuh dengan ketidaknormalan dan luka batin. Maka ketika dia dewasa, dia punya kehendak istri di mana-mana. Saudara, kok tahu? Saya hobi baca sejarah. Yesus tidak ada masalah rasis. Betul? Bahkan Tuhan, saudara. Kalau saudara perhatikan, waktu Tuhan ingatkan orang Yahudi yang sangat rasis itu. Ya, dia katakan apa? Dia ambil perumpamaan. Ketika ada banyak orang kusta di Israel, siapa yang disembuhkan? Naaman. Betul? Betul? Naaman itu orang Israel? Orang Syria. Dianggap orang kafir sama Israel. Tapi Bapa di surga tidak peduli dia kafir atau tidak. Saudara, terus yang kedua, begitu banyak janda di zaman Elia yang ditolong siapa? Janda Sarfat. Betul? Betul? Kafir tuh. Makanya di Alkitab Tuhan Yesus pernah bilang, gak boleh bilang orang kafir. Orang yang berani bilang saudaranya kafir dibawa ke mahkamah agama, kata Alkitab. Saudara. Jadi jangan saudara-saudara juga, dia tidak percaya Tuhan. Bisa jadi memang dia tidak percaya Yesus, tapi dia lebih percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa daripada orang Kristen yang mau ngatur Tuhan yang dianggap Maha Kuasa itu. Amin. Baik, kita lanjut. Lihat, maka datanglah seorang perempuan, kata Yesus kepadanya, berilah aku. Lihat, saudara. Bangsa Yahudi asli yang wilayah Yehuda menganggap bangsa Yahudi wilayah kerajaan Israel itu kelas bawah. Sekarang mau minta kepada kelas bawah. Halo. Lihat, rasa rendah enggak? Rasa rendah enggak? Maaf saya bilang, saya pernah nginep di salah satu daerah di Indonesia. Itu sebuah hotel yang terbaik di kota itu. Saudara, yang punya hotel tidak mau beribadah di kota itu. Setiap Sabtu dia berangkat terbang ke Jakarta bersama keluarganya untuk bergereja di sebuah gereja besar di Jakarta. Minggu sore dia pulang terbang. Kenapa? Enggak level pendeta-pendeta di kota saya. Saya orang paling top hotelnya di kota ini. Jadi saya nggak mau dengar pendeta kota saya. Saya harus pendeta besar di Jakarta. Ini kisah nyata, saya tidak karang. Jadi apa? Dia levelnya minimal selevel atau lebih tinggi. Lihat Yesus. Dia meminta kepada wanita yang levelnya lebih rendah. Halo? Halo? Bukankah persis seperti kejadiannya seperti Ayub yang dia katakan apa? Sekarang anak-anak muda yang bapaknya yang dulunya itu lebih rendah dari aku sekarang menghina aku. Betul? Pernah baca kitab Ayub? Yang pernah baca angkat tangan.
Diturunkan serendah-rendahnya. Jadi saudara perhatikan di sini. Ya. Saya pun saudara di awal-awal saya melayani Tuhan. Saya pergi ke gunung-gunung bergaul sama orang nggak pendidikan. Duduk sama mereka di sawah kerja, saya mampir duduk ngobrol. Sementara mereka punya sapi itu bikin itu loh. Bikin kue tat, sementara kita duduk pok gitu. Ya saudara keluar kue tat bunder-bunder. Terus habis itu, "Pak, mari makan." Nah, makan sebelahnya kue tat gitu yang seger gitu kan enggak enak saudara, betul? Kita enggak biasa. Iya dah. Terus makannya cuma nangka muda dikasih santan. Ikut top. Nah ini bekas pimpinan. Terus turun. Sampai Tuhan, tidak salah manggil untuk begini. Pernah saya tanya gitu, Tuhan. Tidak salah ya Tuhan. Loh, Tuhan memang tidak salah. Kenapa? Karena kita membaca Alkitab, kita terjemahkan menurut pengertian kita. Tidak izinkan dia menerjemahkannya kepada kita. Maksudku ngomong gitu gini loh nak. Oh tak pikir gini Pak. Nah itu loh pinternya kita, men. Ya, saudara. Jadi kita mau lihat kembali ke sini. Yuk kita perhatikan lagi. Dia minta. Dan ini kan bukan perempuan baik-baik, amin. Betul apa ya? Tukang kawin, ya loh 5 kali. Sekarang kumpul kebu, amin. Loh, iya apa enggak? Enggak baik-baik loh. Nek sama yang baik-baik lumayan lah. Nek sama yang begini kan merendahkan kita, menurunkan benar-benar derajat kita, ya. Saya nggak jelaskan terlalu dalam hal ini, ya. Nanti terlalu lama, tapi ada pengajaran yang lebih lagi kalau dijelaskan hal ini, saudara. Tuhan kadang-kadang, saudara, membawa kita serendah-rendahnya. Ya, seperti tadi saya cerita, yang punya hotel termewah di kota itu, nggak mau dia bergereja di kota itu. Setiap Sabtu dia terbang ke Jakarta, saudara. Ya, Minggu sore dia pulang. Dia punya uang. Nggak level pendeta kampung. Saudara, itu kesombongan. Nah, kalau saudara masih punya duit, saudara bisa dengar pendeta siapapun, minta telepon pendeta siapapun, minta didoakan pendeta siapapun selama saudara masih pegang duit. Tapi coba Tuhan benar-benar proses saudara. Tidak ada siapapun mau nolong. Pendeta kampung yang saudara tidak pandang pun saudara bisa terpaksa tolong saya. Perlu. Karena tanpa sadar kita ini mematok diri kita punya level-level tertentu. Betul? Halo? Ya apa enggak? Contohnya, makan sana. Kalau sana enggak, levelnya enggak. Saudara, sejak saya jadi hamba Tuhan, makan di mana? Saya bilang, oke, yang penting tidak pakai cabai, itu toh. Pak, makannya jongkok. Enggak apa-apa, pinggir jalan jongkok, ayo. Saya enggak pernah, ayo antar saya, kayak kita makan sana. Tidak pernah sampai hari ini. Dimanapun tidak pernah. Pak, mau makan apa? Terserah. Ya, kecuali yang sudah sangat karib sama saya, baru saya bilang, saya kepingin makanan. Ya, itu. Kalau sudah sangat karib, kalau enggak, saudara. Kalau sudah sangat karib kayak teman, baru saya berani ngomong kayak makan. Kalau masih ini enggak, pokok apapun gua siap. Gitu. Karena kenapa? Saya sedang posisi hamba. Terserah nanti nek saya bayar sendiri, saya mau makan di mana, urusan saya. Tapi kalau lagi dibayarin, jangan pakai kesempatan. Itu loh, saudara, itu najis hukumnya. Ya, haram. Wah, kebetulan diajak makan, mari, saya kepengen di sana, Pak. Wah, ini nambah gizi, betul. Ini dosa, saudara. Tapi kan saya hamba Tuhan. Rasul Paulus bilang, aku tidak memakai satupun hak sebagai hamba. Halo? Dia niru Tuhannya, betul? Tuhannya lihat, Yesus. Kalau, ya, saking banyaknya uang, Yesus tidak mau ngurusi uang, angkat Yudas. Betul? Betul apa ya? Betul apa ya? Yesus suruh Yudas yang ngurus. Yesus nggak mau urusan duit. Saudara nggak mau repot ngurus duit. Makanya dia kasih Yudas, lu hitung dan lu urusin. Betul? Uangnya banyak enggak? Banyak toh? Karena Alkitab bilang banyak perempuan-perempuan kaya dan terkenal mengikuti rombongan Yesus dan melayani dengan uang. Tidak kurang. Tapi enggak, Yesus bilang, Yudas, kas berapa? Sekian. Harga keledai berapa? Beli 1. Gurumu nih ndak naik keledai yang paling mahal, mana ada yang mau ikut. Betul? Nek
ajak jalan-jalan kaki semua moto, amin. Loh. Ya apa enggak? Yesus pernah enggak minta sama Yudas beli keledai? Pernah? Cuma sekali dia katakan, kau berjalan ke kampung di depan, kau ketemu keledai yang tertambat bersama dengan anaknya, betul? Terus bawa kemari bilang, guru mau pinjam, mau pakai, mau minjem enggak beli, saudara. Halo, Yesus enggak suka pakai uang kas untuk kepentingannya pribadi. Halo. Ya, tapi kalau zaman sekarang semua masuk sini, bendahara pun enggak tahu. Saudara, Yudas mati, istrinya yang lagi mengandung enggak ikut mati. Betul? Mungkin waktu itu melahirkan bayi kembar 6, makanya banyak Yudas punya turunan di mana-mana. Ya. Nih tanya si Edi, pernah enggak saya minta uang kas dia yang ada di dia? Tadi saya beli power bank pakai uang siapa? Tanya dia. Pakai uang kas enggak? Ya. Beli no tiket pakai uang kas enggak? Tanya. Ya. Kenapa enggak boleh begitu? Karena gurunya ngajar begitu. Loh, tapi kan saya berhak. Nah, itulah memakai hak itu, saudara, yang bermasalah. Ketinggian hak pasti jalan kecekluk, saudara. Ya, makanya banyak orang kecekluk, saudara. Akhirnya jalannya timpang, sebentar benar, sebentar salah, sebentar lurus, sebentar bengkok, gitu loh. Halo. Ya, kita lanjutkan. Yuk. Lihat sekarang ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lihat, saudara. Ayat di atasnya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli ada saatnya sama sekali tidak ada makanan. Halo? Loh. Tidak selamanya, saudara, Yesus diikuti oleh master chef Israel, betul? Guru mau makan apa? Kami siapkan, betul? Tidak ada makanan. Jadi kalau selalu diajarkan selalu ada, selalu limpah, hati-hati, itu pengajaran Alkitabiah. Kenapa? Yang benar yang diajar, bukan yang ditutup separuh ditutupi, separuh dibuka. Ya, saya ngomong terus terang sama saudara, bukan berarti saya anti sama orang berkaya, enggak. Bersyukur kalau saudara jadi kaya. Ya, karena bapak kita Abraham memang kaya. Iya, tapi untuk tujuan satu-satunya menjadi Kristen hanya untuk kaya, itu hati-hati. Ya, makanya Tuhan bilang makananku adalah melakukan dan menyelesaikan. Sampai selesai, bukan setengah jalan. Baik, masih lama, tenang, masih panjang. Ya, jam 3 kita selesai. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita tidak akan bahas perempuan Samaria. Saudara sudah dengar khotbahnya di mana-mana. Ini diulang-ulang. Ya. Sekarang saudara lihat ayat 15. Ayat 5. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudara perhatikan. Pergilah, panggillah suamimu. Saudara, saya tidak bisa menafsir kenapa Tuhan suruh wanita ini panggil suaminya. Ya, saya tidak suka khotbah tafsir. Terus terang saya bilang, saya paling benci nek pendeta terus mulai nafsirkan. Ya mungkin kalau dia panggil suaminya, mau dikasih tahu lu kawin baik-baik, ojo kumpul kebo. Betul? Kumpul kebo pun sampai tahun sekarang, tahun 2000, tidak baik. Apalagi tahun Masehi, tahun awal-awal. Betul? 2000 tahun lalu, lebih tidak baik lagi. Ya toh? Misalnya. Terus kedua, ya toh? Misalnya, ya Tuhan mungkin dipanggil ke sini supaya juga suaminya ditegur, misalnya. Ya, macam-macam toh penafsirannya. Saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh panggil suaminya. Pokoknya tidak tahu, titik. Ya, jadi tidak boleh tafsir. Ya mungkin. Nah, itu loh. Pendeta yang ngomong mungkin itu medeni, saudara. Kalau saudara disuruh, ini harus operasi. Kenapa? Mungkin ada penyakit. Mau dioperasi? Mau? Mau, saudara? Loh, terus piye dok? Ya mungkin. Loh, mau? Enggak apa? Ya apa enggak? Saudara minta pastinya gimana dok? Ya kan? Enggak, jangan mungkin-mungkin aja ya dok. Saudara silakan mungkin begitu ya dok. Baik, jadi saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh suaminya datang. Ya dok. Yang jelas, saudara, ya.
Dia sendiri pergi ngambil air, ya toh. Sumurnya sangat dalam. Berarti apa? Suaminya berarti ini kurang perasaan, betul? Raja tega, ya enggak? Sumur sudah dalam sekali, ya toh. Perempuan biasanya kan dari fisik lebih lemah dari laki-laki, ya toh. Lah enggak nolongi toh. Amin. Ya apa enggak? Makanya banyak wanita, saudara, masalahnya sudah sangat dalam, ya, saudara. Saking dalamnya di hati, suaminya pun tidak tahu bahwa dia sakit hati, betul? Halo, kok diem? Kayak gitu lanjut, saudara ya. Saya lihat mulai banyak ngantuk, lucu-lucu dah kalau gitu. Ya, pendeta itu macam-macam, banyak senjatanya, saudara. Mau lucu bisa, mau serius bisa, ya saudara. Tapi pendeta tidak boleh jadi pelawak. Ya, itu baik. Jadi sekarang perhatikan, ya, wanita ini kan sudah nikah berapa kali? 5 kali, 5 bubar, betul? Ya kita tidak tahu bubarnya kenapa, bisa 1, ya, ketemu selalu laki yang tidak genah, bisa, ya, saudara, karena laki itu genahnya cuma waktu pendekatan, amin. Ya toh sudah nikah sering tidak genah. Loh, jujur, saya laki. Oh, saudara yang sudah nikah sadari, ya, ibu-ibu terutama, laki-laki itu yang baik cuma 1 di dunia, lahirnya di Bethlehem, sisanya Sontoloyo, ya. Jadi maklumi saja, kalau dia bikin kau pegel, bikin kau jengkel, dia tidak seperti dulu lagi perhatiannya, dan itu memang begitu. Jangan berharap dia seperti yang di Bethlehem itu. Jadi, apa fakta hidup dengan realitas lah, amin? Amin, terimalah dia apa adanya, betul? Memang Sontoloyo, betul? Sudah gitu aja. Jadi sudah dengan mengerti gitu, itu membalut luka batinmu daripada kau berharap dia mesti gini loh, dulu mesti kayak dulu dia begini. Ya, sudahlah lupakan, amin. Terima apa? Tapi dia tidak terima saya apa adanya, ya sudah loh. Engkau yang menerima. Makanya rumah tangga itu kalau sudah jalan, saudara, ya, perlu istri lebih lagi. Peran istri lebih menentukan rumah tangga itu bisa jalan terus atau enggak. Karena laki itu umumnya egois. Halo, nek perempuan tahan-tahan bisa rukun, nek enggak tahan bisa rantem. Itu aja rumusnya, saudara. Ya, nek enggak tahan tarik ke Tuhan aja. Tuhan, aku sudah enggak tahan. Dia atau aku pulang gitu. Gitu, saudara. Ya tentukan hari ini Tuhan, dia atau aku sudah ada gitu. Tapi nek nanti dia panggil pulang terus saudara nyesel. Ingat mulai ternyata dia ada baiknya loh, baiknya telat, saudara. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan. Dua pendeta ini, suami istri. Ya, dia cerita. Dulu saya sama suami saya menang sendiri, saya kasar saya. Setelah dia meninggal baru saya ingat dia ngalah sama saya. Dia sabar, ya telat tante. Saya bilang telat. Ya, nek sudah mati baru lihat baiknya, goblok. Ya, jadi sekarang saudara, mumpung dia belum mati, lihat baiknya. Amin. Tuh. Amin. Mesti ada baiknya. Amin. Loh, masa jelek semua? Mesti ada baiknya. Jadi jeleknya ditutupi dengan kasih. Halo. Baiknya dipuji dengan cinta, gitu loh. Orang itu senang dipuji loh, saudara. Apalagi oleh orang yang paling dekat dengan dia. Halo. Makanya laki-laki, saya ada tulis buku tuh. Paling malang nih jadi istri pendeta. Pendeta itu tidak bisa ngerayu. Cuma bisa ngerayu orang ngeluarno duit. Lihat ini, bayar perpuluhan, sukses. Itu ngerayuan nih. Itu pinter ya. Makanya ada satu keluarga yang saya pernah saksikan itu toh. Nah, anaknya baru belajar jalan itu loh, masih belajar merangkak, ketemu uang, ketelen, pembantunya lihat, loh mana uang itu ditelen, nyonya, katanya gitu loh, kenapa, katanya, loh kenapa, ini dia telan uang, mamanya bilang tenang aja, telepon pendeta bisa ngeluarin uang dari siapa saja, tidak lagi dokter, rahasia, ya. Jangan dicetakno kemana-mana, nanti saya diamuk Itu sudah ada hukumnya, satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu. Baik, jadi kita kembali ke sini. Yuk, perhatikan kebenaran di sini, saudara. Ya, Yesus, saudara perhatikan. Ya, tadi ayat berapa?
tidak ada makanan. Betul? Murid-murid semua pergi, dia sendirian. Loh, mesti kan 12 murid itu bilang, lu pergi, ya 5 lah pergi, mau beli makanan berapa tong sih kok semuanya pergi. Betul? Loh, ternyata saudara, jadi murid itu juga ada saatnya suka ngelencer daripada deket guru. Amin. Loh, iya toh? Iya apa enggak? Terus apa? Dari juga murid enaknya bisa pergi supaya bisa pilih makanannya toh. Daripada diantar nih makan, mending gua aku juga pergi. Ya toh, nanti aku bilang beli ini juga. Daripada disodorin nih lo bungkusan makan, lo enggak sesuai selera. Saudara. Lihat. Kita kembali ke sini. Ya. Dia bicara tentang hidup kekal. Dia bicara tentang air hidup, saya nggak bahas. Saudara sudah dengar khotbah itu banyak, tapi yang akan saya bahas adalah di bawahnya. Ya. Yang terjadi dia katakan, panggil suamimu. Terus perempuan ini bilang tidak ada suami. Dia memang jujur, benar, memang nggak ada suami. Suami sah tidak ada, betul. Suami tidak sah ada. Saudara, perhatikan. Kita sering jujur sama Tuhan, kita punya kelemahan. Kita sering jujur sama Tuhan, kita punya kekurangan, kita punya dosa, kita punya. Tuhan bilang, betul katamu. Betul? Betul. Tetapi lihat, yang ada sekarang padamu. Yang ada padamu. Saudara, seringkali kita lihat, kita bilang, Tuhan aku penuh kelemahan. Tuhan aku. Tapi kembali. Ketika Tuhan mau bereskan, ketika Tuhan mau perbaiki, ketika Tuhan mau kelemahan itu dididik supaya tidak terus menjadi kelemahan, menjadi celah, kita nolak. Halo. Saudara, perlihat kembali di sini. Benar katamu. Benar, kita sering, Tuhan aku lemah. Tuhan bilang benar. Benar katamu. Tapi ada hal yang masih kita sembunyikan. Ada hal yang tidak mau diselesaikan oleh Tuhan. Sekarang lihat, orang dibikin jadi kuat, itu disuntik obat atau dilatih? Saudara, biar katakan ya, disuntik obat misalnya, dikasih hormon testosteron. Tapi kalau itu tanpa latihan, itu tidak ada apa-apanya. Saudara. Jadi, saudara dan saya tidak bisa bilang, Tuhan kenapa begini, kenapa berat? Tuhan bilang, nak, kalau masalahmu tidak berat, otot rohanimu tidak tumbuh. Otot rohanimu tidak pernah jadi kuat. Perhatikan di sini. Jadi Tuhan beri aku kekuatan. Tuhan bilang, nah, aku tidak bisa beri kau kekuatan. Aku latih kuat, bisa. Saya dulu kan pernah saksikan juga, saudara. Saya itu orangnya sangat tidak sabaran. Ya, saya orangnya semua mau cepat. Karena IQ saya tinggi, jadi pola pikirnya jalannya cepat sekali. Saya tidak percaya lihat orang lambat gitu, tidak pernah bisa. Ya. Terus saya ini gampang emosi kalau orang tidak ngerti. Ya. Saya tahu kelemahan saya tahu kekurangan saya puasa. Tuhan jadikan aku lebih sabar. Jadikan aku lebih sabar, saya puasa. Pernah khusus saya 6 hari puasa. Dengan satu pokok doa yang sama, jadikan saya lebih sabar. Hari Minggu pagi, ambil kunci mobil, ngidupkan. Terus tidak mau hidup. Adik saya baru pakai malamnya. Langsung meledak. Ini mobil tidak mau hidup. Iya, dari kemarin. Kenapa tidak bilang? Langsung baru puasa 6 hari. Habis ngamuk. Tuhan. Saudara-saudara dan saya sering jujur. Dan jujur mengaku lemah, penuh kekurangan. Iya. Tetapi ketika Tuhan mau berurusan dengan kekurangan dan kelemahan itu, tidak. Betul? Panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Cara apa? Ketika saya minta sabar, Tuhan kasih masalah, mau lihat. Ayo, ini lewat ini belajar sabar. Meledak. Tuhan, saya kepingin dekat padamu. Tuhan bilang, nak,
Khotbah tidak bisa mendorong engkau dekat padaku, betul? Masalah akan memaksa engkau untuk mendekat padaku, amin. Loh iya toh? Suruh ayo dekat Tuhan, ayo berdoa. Pendeta dari langit pun impartasi, saudara, roh doa belum tentu suka doa. Ya toh? Tapi kalau sudah dipepet kiri kanan muka belakang, Tuhan kaulah satu-satunya. Ku datang Tuhan. Malaikat jawab, kok enggak dari dulu. Iya, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Ingat itu. Banyak hal tidak bisa lewat impartasi, lewat tumpang tangan. Kalau bisa seperti itu saja, saudara, tidak perlu ada pengajaran firman. Tidak perlu ada pimpinan Roh Kudus kalau cuma gampang digini-gini tok. Iya, saudara, jadi kembali ke sini. Kita mau hidup benar-benar dengan kekristenan yang benar, bukan Kristen awang-awang. Saudara. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Sementara murid-muridnya, lihat ayat 31. Sementara itu murid mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Saudara, jadi murid ini walaupun ikut Yesus, mereka hanya mengenal makanan jasmani. Mereka tidak mengenal makanan roh. Perhatikan. Bagaimana Yesus bisa kuat sebagai manusia sejati, saudara? Ya, meninggalkan kesuksesan, meninggalkan ketenaran, meninggalkan fasilitas, meninggalkan semua kenikmatan untuk terus melakukan kehendak Bapaknya. Ada makanan rohani yang membuat rohnya tumbuh. Sekarang saudara ingat, firman itu senjata nodong Tuhan, klaim janji Tuhan. Atau firman itu pelajaran yang harus diterima kemudian dipraktekkan. Lihat, tadi kan sudah. Yesus kalau ngomong sama Bapaknya, coba perhatikan. Iya kan? Walaupun Bapaknya sudah pokoknya tidak berubah, mati. Ngomongnya sama Bapaknya tidak lagi berupa tuntutan, tidak menghakimi Bapaknya tidak adil, tidak menghakimi Bapaknya kejam, tidak peduli, hanya memanfaatkan dia. Betul? Pernah saudara di satu titik pelayanan saya hanya merasa Tuhan memanfaatkan saya. Di satu titik pelayanan saya ngomong sama Tuhan, Engkau hanya memakai saya dan tidak pernah pedulikan saya. Pernah. Saudara, saya masuk di pedalaman-pedalaman, saudara. Ya, jadwal dulu setiap 3 bulan saya 1 bulan di pedalaman. Ya, saya masuk pedalaman 2 hari perjalanan. Saudara. Ya, banjir segini kita nyebrang. Saya yang paling pendek. Saudara, segini itu air, saudara, lagi banjir, baru hujan, itu sungai besar. Kita pegangan tangan jalan. Segini. Buat yang tinggian aman, buat saya segini, saudara. Kenapa? Lagi ditunggu KKR di seberang. KKR jam 6, kita jam 9 masih di seberang sungai sini. Kalau tunggu itu selesai banjir besok pagi. Sedangkan jemaat yang datang bisa berjalan 9 jam nerabas hutan untuk sampai. Mereka datang bawa parang-parang, bukan untuk tebas pendeta. Mereka harus tebas. Mereka bawa petromak. Saudara. Iya. Saya tanya, Bapak dari mana? Ujungnya disebut sudah. Berapa jam? Dari pagi tadi kami jalan. Baru sampai. Mau ibadah itu 9 jam, saudara. Orang kampung. Ya, kalau kita baru rindu sedikit, puji Tuhan, haleluya, ada alasan. Amin. Tuhan kau mengerti hujan, haleluya. Betul. Besok pun Tuhan bilang, kau mengerti nak, surga bukan buat engkau. Amin. Mengertilah. Itu saudara. Baik. Saya mengalami masuk, saudara. Ya, papa saya stroke pun saya harus berangkat. Saudara. Jadi, pokoknya yang berat-berat, saudara. Ya, yang enggak ada wena, saudara. Kalau sudah sore, pendeta-pendeta bilang, Pak, jangan pergi nginep saja besok pagi, Pak. Kenapa? Penodongan, perampokan itu biasa, saudara. Ada satu pendeta di daerah Belitang. Baru dapat persembahan motor, saudara, ya.
Dia pergi sama istrinya, pulang jalan kaki berdua, ditodong rampok, motornya jalan. Padahal pendeta ini tinggi besar kayak tentara. Tapi yang rampok bawa pistol, saudara. Ya. Rupanya tidak bisa ditengking pistolnya supaya bengkok, tidak bisa ya. Jadi diserahkan, pulang jalan kaki. Saudara, saya pergi daerah-daerah kayak gitu. Ya, di mana sama sekali kami tidak dihargai. Bahkan kami masuk pedalaman, ditanyai, Bapak ngapain mau ke sini? Bapak ambatuan kota mau apa? Cari apa di sini? Loh, saya bilang, saya bujangan, tapi saya bukan ke sini cari jodoh ya Pak. Saya gitu kan? Karena mereka sesengit, saudara, sama ambatuan kalau kota terus mau datang mau ngapain? Curiga, mau apa di sini? Tidak ada apa-apa, tidak ada uang, tidak ada apa sini, mau ngapain? Saya juga jengkel, Tuhan kau suruh saya ke sini terus saya dibegini kan? Mau apa? Saudara, jadi tidak karu-karuan. Oh, diproses Tuhan, tidak karu-karuan, saudara. Sampai ya terus lagi ekonomi tidak diurusi Tuhan, keuangan ya Ustaz, tidak karu-karuan ya toh. Terus usia semakin bertambah ya toh. Satu titik saya bilang, Tuhan, Engkau cuma manfaatkan saya ya. Suruh kerja sini, kerja gitu, tidak ngurusi saya ya, tidak pernah mikiri saya ya. Pernah saya ngomong gitu, saudara. Ternyata saudara, Tuhan tidak ngomong, dia bilang, enggak nak, Engkau selalu ada di tanganku, kan tertulis di tanganku. Enggak, dia tidak peduli. Nek saudara dan saya ngamuk-ngamuk ngomong sama Tuhan, tidak sopan, Tuhan paling bilang apa? Malaikat, biarin anakku lagi gila. Amin. Ya toh. Ya enggak, dibiarkan. Nek normal baru aku dengar. Nek kayak gini tidak enak, tidak usah didengar, betul? Saudara, saya ngalami. Ya, ternyata dia ngurusi kok. Cuman dia masih ngurusi sifat saya, kesabaran saya, karakter saya, motivasi saya. Dia sedang mengurusi saya, bukan ngurusi masalah saya. Saudara dan saya jangan paksa Tuhan ngurusi masalah saudara dan masalah saya, keinginan saudara dan keinginan saya, kerinduan saudara, kerinduan saya, pergumulan saudara, pergumulan saya. Tapi izinkan dia ngurusi kitanya dulu, habis itu baru ngurusi masalah kitanya. Ya, jadi jangan kebalik. Tuhan, ini masalahku. Tuhan bilang, nah aku lewat masalah itu mendidik engkau, lewat masalah itu menguji engkau, memurnikan engkau. Engkaunya yang kurus. Sesudah engkau beres kurus, aku urus problemmu, keinginanmu, kerinduanmu. Yang itu semua kurus. Jadi jangan saudara balik prioritasnya Tuhan jadi paling bawah. Aku jangan diurus dulu, pergumulanku dulu. Saudara, ya. Tahun ini saya tambah tegas, saudara. Ya, kan Januari saya sudah 5 tempat saya tidak mau pelayanan. Bulan ini juga ada 1 tempat lagi tambah, no forever. Ya, saya tambah tegas, saya nggak peduli. Kenapa? Tuhan bilang, saudara, saya dikasih lihat, terus saya bilang, saya ada peta nggak? Dia langsung ini buka ininya, iPad-nya, pakai googling, ini petanya. Saya bilang di titik ini, Tuhan bilang, Tuhan kasih saya titik ini apa? Oh iya Pak, titik ini ada proyek pembangunan perumahan. Terus sebelah sini saya bilang, titik ini. Tepat di sini apa? Tuhan kasih saya lihat apa? Ini Pak, kita mau eksplorasi minyak Pak. Oke. Terus Tuhan kasih lihat, ini ada daerah pinggir pantai, tapi agak berbukit. Dan daerah itu sudah dipagari semua, sudah ditembok. Apa? Pak, itu dari pemerintah mau bangun proyek. 1 goal, bukan tidak goal. Tuhan sudah bilang, ingat semua nubuatan SKB. Tahu SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Saya bilang sama istrinya, Ci, Tuhan bilang kunci semua proyek ini di tangan Taci. Tapi Tuhan bilang engkau berubah. Tetap alasan, tender proyek lolos, tender ini lolos, minggu kemarin lolos. Ya, saya diundang makan sama dia, pulang saya bilang, Ci, Tuhan bilang 2 hari lalu apa? Oh iya, 2 hari lalu saya tengkar sama suami. Kan Tuhan sudah bilang, semua di tanganmu. Ya, engkau tidak pernah nurut. Semua proyek tidak ada satupun yang Tuhan tunjukkan jadi. Saya bilang, ya,
Saya tidak mau jadi pembimbingmu, sudah saya. Kenapa? Dia merasa kalau jadi nubuat kan pasti jadi. Tuhan kasih tahu, mau jadi, ini yang dirubah, ini. Saya dulu sabar, saudara. Karena, kenapa saya pikirkan saya orangnya kurang sabar. Setiap saya mau marah, saya bilang, mungkin saya kurang sabar. Mungkin kurang sabar. Saya selalu akhirnya, jadi lama-lama kelewat sabar jadinya, saudara. Karena kenapa? Takut nggak sabar, toh jadi. Tapi Tuhan nggak bisa dibegitukan. Akhirnya udah, saya mau, udahlah, cari pendeta lain dah. Saya nggak pusing deh cari pendeta lain. Kenapa? Nggak ada yang gul, saudara. Sampai titik-titiknya di mana Tuhan kasih tahu. Saya bilang, mana peta? Dia langsung googling, Google Map, ini peta pulau, ini, titik sini. Ya. Tuhan kasih tahu titik sini, jelas semuanya. Ya. Dan tidak ada satupun yang dia dapat. Karena bantah terus. Saya sekarang, saudara, pokok saya sampaikan sesuatu orang bantah, selesai. Saya sudah nggak mau urus. Kenapa? Percuma, jangan terjadi apapun. Ya, loh Bapak jadi kembali nggak sabar, bukan, saudara? Jangan memandang rendah nubuat. Ya, kalau Tuhan kasih tahu akan begini, tapi ini lakukan. Jangan tidak dilakukan tapi berharap terjadi. Nah, ya sekarang saya tegas, saudara, wes tidak nurut, tidak usah, wes tidak pusing. Ya, biar berapa, saudara? Ada masa maaf saya sebut jumlah. Ya, saya tegas, saudara. Ya. Kenapa sudah wes tidak mau nurut, tidak usah nurut wes sekali-kali gitu. Kenapa? Pak tanyain Tuhan piye? Ditanya anak nggak nurut, wes sudah tidak usah nurut wes. Gitu. Ya, saya sekarang cari yang nurut-nurut aja, tidak menurut urusan dewek. Terus Pak, nanti tidak makan. Oh, tenang. Bapak peliharaku. Ada lagunya kan? Ku tahu Bapak peliharaku. Amin. Dia baik. Amin. Jangan, ku tahu amplop peliharaku. Dia tebal. Gitu. Ini benar, saudara. Baik. Jadi kembali ke situ. Makanan yang tidak kamu kenal. Berarti apa? Murid-murid sudah ikut Yesus. Betul? Sudah lama makan tidur bersama Yesus, dengar pengajaran Yesus, bahkan pengajaran yang khusus untuk murid-murid, bukan pengajaran yang untuk orang umum. Karena kekristenan ada juga pengajaran untuk orang non-Kristen. Ada? Tapi ada khusus untuk orang Kristen yang sangat. Buktinya apa? Ketika Tuhan kasih perumpamaan, diajar murid-murid pengajaran yang berbeda lagi. Yang lebih dalam lagi. Jadi saudara, kalau saudara cuma mau hukum tabur tuai, dunia pun ada hukum tabur tuai. Itu pengajaran umum kekristenan. Yang untuk orang dunia juga, tapi untuk murid-murid pengajarannya khusus. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, saudara. Jadi di sini dikatakan, kau ada makanan yang tidak kau kenal. Berarti apa? Murid-murid walaupun ikut Yesus, saudara, mereka masih sangat duniawi. Halo? Padahal saudara dan saya sudah mengetahui Yesus, tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Betul? Betul apa ya? Kalau tubuh sakit sedikit kita stres. Punya duit, periksa di Singapura. Ya dong? Kalau jiwa kita sedikit tidak senang, sedikit bingung, sedikit apa, sudah, tidak karu-karuan. Tapi kalau roh kita tidak pernah diurusi. Makanya Bapak Pertumbuhan Gereja Internasional itu, Peter Wagner bilang apa? Orang Kristen yang dibaptis, saudara perhatikan, dari 100% orang yang dibaptis itu, cuma 10% yang lahir baru. Sisanya 90% tidak pernah lahir baru walaupun sudah jadi Kristen. Tidak ada perubahan hidup, tidak ada perubahan pola pikir, perubahan kelakuan, perubahan sikap, tidak ada. Kalau mau baca itu, baca buku yang judulnya Gempa Gereja, Churchquake. Benar nggak ada ditulis begitu? Itu Bapak Profesor Pertumbuhan Gereja, dia survei. Terus, dari 10% yang lahir baru, cuma 1%-nya yang bergaul dengan Roh Kudus. Sisanya tidak tahu bergaul sama yang roh apa. Walaupun sudah lahir baru.
Ya, jadi kita kembali ke sini, saudara. Tuhan akan urusi. Makanya Tuhan bilang apa? Janganlah kau bingung akan apa? Apa yang kau makan, minum, dan Saya bingung. Saya ulang. Janganlah kau bingung akan apa yang kau akan makan, minum, dan pakai. Lihat, pakai. Bukan hanya pakaian. Pakai beli rumah, pakai beli motor, pakai bayar cicilan. Betul? No. Pakai dong? Nah, saudara. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah. Ditambahkan. Jadi apa, saudara? Bukan berarti saudara terus pergi gereja, terus tidak kerja, tiba-tiba ditambah. Itu goblok. Kalau saudara pendeta tuh di gereja setiap saat. Itu penghasilanmu di situ. Kalau kau pengusaha di tempat usahamu. Jam ibadah baru pergi. Jangan keseringan. Senin pergi, Selasa pergi, Rabu pergi, kau mau jadi pendeta. Ya, pergi secukupnya. Betul? Terus lakukan selebihnya, men. Halo. Saya ngomong tegas, saudara. Saya tidak senang nih orang Senin pergi, Selasa pergi, Rabu pergi, ngapain? Urus rumahmu sana tuh. Urus anak, kayak ajar anak belajar apa. Kok pergi ya? Ini masuk nanti. Kalau yang ini tidak saya potong. Mau tersinggung, tidak tersinggung. Oh, bapak sesat, tidak. Ngajar orang tidak boleh sering-sering ke gereja. Bukan. Nek Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, selalu Sabtu pergi. Terus kapan waktumu untuk keluargamu? Kapan waktu cari duit? Betul? Betul? Kalau saya sudah bilang sama saudara, kami kerjaannya ringan. Pagi sampai sore jalan-jalan. Sore kerja 2 jam. Amin? Ya toh, saudara dari pagi sampai sore kerja. Sudah itu pulang, suruh lagi nambah 2 jam. Amin? Kerjaan lebih berat. Belum tentu hasil lebih banyak. Amin? Duh, iya dah. Duh, saya ngomong terus terang sama saudara. Saudara gitu. Baik, jadi kembali. Sekarang kita akan rangkum. Ya. Tuhan menyiapkan kita, saudara, kita dilatih ketika kita di lembah. Supaya waktu Tuhan mengangkat, mempromosikan kita, kita siap. Terus hidup kita itu akan mengalami ada gunung dan lembahnya. Tidak selalu di atas gunung, tetapi juga kadang ada di dalam lembah. Tetapi saudara, kalau kita supaya kuat tetap setia ketika di atas gunung dan tetap menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan ketika di lembah, kita harus menjadikan firman itu makanan, bukan senjata nodong Tuhan, tekan Tuhan, klaim janji Tuhan, nuntut Tuhan. Aku sudah percaya padamu, mana berkat? Aku sudah melayani, mana mobil? Itu firman apa? Saudara. Iya, saya kenal ada beberapa hamba Tuhan. Mereka tetap sampai hari ini dalam kekurangan. Ada beberapa yang saya kenal persis. Kenapa Tuhan tidak angkat? Dia merasa, saya sudah meninggalkan semua. Mana? Saudara, orang yang hitung-hitungan sama Tuhan tidak dapat apa-apa. Masih ingat perumpamaan yang saya pernah khotbahkan? Masih ingat? Seorang yang punya kebun anggur, dia pagi pergi, betul? Jam 6 dia sudah keluar, jam 9 dia keluar, betul? Jam 12 dia keluar, iya toh? Saudara, jam 5 dia keluar, betul? Sesudah mereka sepakat 1 dinar. Lihat, ada unsur tawar-menawar. Mereka harus kerja keras untuk mendapatkan 1 dinar. Betul? Yang jam 5 tidak tawar, kami digaji berapa? Tidak ada tanya. Betul? Dapat 1 dinar. Saudara, rumusnya sama Tuhan, jangan ajak Tuhan hitung-hitungan. Suipuannya Tuhan itu lebih paten. Saudara, jangan hitung sama Tuhan, wis. Saudara cincai sama Tuhan, saudara, Tuhan cincai sama saudara. Halo? No. Betul, saudara, cincai sama Tuhan. Ya, jangan hitung, saya sudah taat sekian tahun mana. No, itu hitung-hitungan. Ya, Tuhan bilang, aku ngenteni kon pirang tahun. Nek saudara merasa sudah taat sekian tahun, Tuhan sabar nunggu sampai mau taat itu berapa tahun? Pasti lebih lama, men. Halo? Oke, terakhir. Jadi setelah itu lihat, ya, tidak mengejar yang sia-sia, tidak mengcompare dengan orang lain. Selama saudara mengcompare dengan orang lain, pasti tidak adil. 1, nek lihat orang lebih miskin pasti haleluya. Loh, lihat orang miskin kok haleluya, muji Tuhan, berarti mutuki orang miskin. Amin. Lihat orang kaya, sakno. Kenapa?
sakno aku Tuhan, kenapa kere, gitu. Jadi saudara lihat ke atas kecewa kepahitan, betul. Lihat ke bawah ngenyek, halo. Itu loh saudara. Jadi saudara dan saya lihat, saudara jangan bandingkan dengan siapapun. Oh, saya merasa saya kok segini Pak, berarti banding dong. Betul. Yesus tidak banding sama Yohanes. Dia pergi karena tugasnya bukan sampai sukses melebihi Yohanes, tugasnya ada tugas yang berbeda. Jadi saudara perhatikan, kalau Tuhan mungkin dulu memberkati saudara hidup enak, bukan itu tujuan akhirnya. Ada tugas yang lain lagi, ada pelajaran yang lain lagi. Terus kalau saudara sudah lahir baru nggak boleh rasis, kembali di situ. Bisa nilai orang dari sukunya, nilai orang dari asalnya. Itu enggak boleh lagi. Dia pasti gini kelakuan. Loh, itu namanya generalisir, itu namanya stereotype kalau istilahnya dalam ilmu perkelakuan, langsung menjudge orang. Dia pasti kayak gini suka. Belum tentu. Betul saudara. Oke, terus yang terakhir tadi ingat ya. Kadang ada waktunya saudara dan saya dibawa menjadi tidak ada orang yang kenal, bahkan tidak ada orang yang mau kenal. Bersyukur. Kenapa? Kalau terlalu banyak orang kenal, saudara kita akan merasa lupa diri. Terus tidak perlu Tuhan kenal. Tapi sudah tidak ada orang mau kenal, terpaksa kita mengenalkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku anakmu loh. Tuhan, aku betul. Halo. Jadi kembali ke sini, saudara. Ya, sampai selesai tugas itu. Jadi saudara dan saya punya tugas. Ya, Tuhan sudah bilang selesai, pulang. Tapi ini tidak selesai, pulang kemana? Pegawai yang tidak beres ini, amin. Halo, saudara ingat, ya, ketika Tuhan ada di atas gunung, dia bawa Petrus, Yohanes dan siapa? Yakobus, 3 murid. Ya, karena di dalam kekristenan itu, saudara lihat, Tuhan Yesus punya ada murid inti 3, ada murid 12, ada 70, ya, terus ada yang banyak tidak karu-karuan itu yang tidak jelas. Ya, kapan-kapan saya jelaskan tingkat-tingkatan murid itu supaya saudara bisa ukur saya ini murid yang kayak apa. Murid kelas 70, murid kelas 5.000 itu rame-rame, murid kelas 12, murid kelas yang 3 orang, itu kelasnya lain-lain di kekristenan. Ya, supaya nangkep, sama. Kelasnya dibedakan dari perpuluhannya. Perpuluhannya banyak, ini kelasnya tinggi, yaitu najis. Ya, saudara. Itu. Nanti supaya nangkep bisa ukur sendiri, saya kelasnya gini. Saya kelas gini. Supaya bisa, ayo naik lagi. Saudara. Ketika dia di sana, siapa yang ketemu dia? Musa dan ngomong tentang apa? Perjalanannya ke Perjalanannya untuk apa? Mati. Karena itu kan mau mati ke Yerusalem. Lihat. Kenapa perlu turun Musa dan Elia bukan Ayub? Bukan Samuel? 2 nabi ini kan nabi yang gagal. Betul. Loh, 2 nabi ini bukan nabi yang berhasil, saudara. Nabi gagal. Kenapa gagal? Musa tidak berhasil membawa mereka masuk. Dia tidak masuk. Betul. Elia juga tidak berhasil melakukan 3 tugasnya. Nanti buka di kitab Raja-Raja. Dia keburu diangkat. Ada 3 tugas yang kemudian dilakukan oleh Nabi Elisa. Orang gagal. Makanya dua-dua ini kasih motivasi. Ojo gagal. Ya ini contohnya gagal dua-dua. Saudara. Makanya Tuhan tidak gagal. Karena sudah ini 2 ini jadi contoh ini gagal dua-dua. Jadi saudara tolong perhatikan. Kalau saudara melihat orang Kristen yang hidupnya gagal, ya, yang mengalami kehancuran dari macam-macam aspek hidup, jangan kita ikuti. Jadi Kristen yang benar. Tuhan kasih, izinkan Tuhan urus kita dulu. Ini kita yang diurus. Nanti keinginan kita, kerinduan kita, masalah kita, pergumulan kita, semua yang lain dia urus. Pasti. Sekarang kalau saudara sedang ada yang diurusi Tuhan, coba bilang Tuhan ini lo urusi ini. Tuhan bilang enggak, kamu yang tak urusi. Jangan Tuhan, utang saya ya Tuhan. Ini pergumulan. Tuhan bilang enggak bisa nak, sorry. Halo?
Jadi sekarang izinkan Tuhan mengurusi kita. Sampai firman itu menjadi makanan. Selesai?